Halo semuanya, kalian tahu nggak? Salah satu pendekatan yang sangat relevan dalam pembelajaran adalah teori kognitif. Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang apa itu teori kognitif dalam pembelajaran. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Pandangan teori kognitif. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Prinsip-prinsip pembelajaran teori kognitif. Siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. 2. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika mendengarkan benda-benda konkret. 3. Keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan, karena hanya dengan mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. 4. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi, perlu mengkaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah memiliki si pelajar. 5. Pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi pelajar disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu, dari sederhana ke kompleks. 6. Belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. 7. Adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Selanjutnya, tokoh teori kognitif. Yang pertama, Jean Piaget, psikologi kognitif. Yang kedua, Jerome Bruner, Free Discovery Learning. Dan yang ketiga, David Ausubel, Meaningful Learning. Pandangan Piaget, proses belajar terdiri dari 3 tahap, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Asimilasi, proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi, proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Ekuilibrasi, penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Pandangan Bruner, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu aturan. Pandangan Ausubel, menurut Ausubel, peserta didik akan belajar dengan baik jika isi pelajaran instruksional konten sebelumnya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada peserta didik advance organizer. Kelebihan teori belajar kognitif. Yang ke-1, menjadikan siswa lebih kreatif, mandiri, dan membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Kedua, sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Ketiga, pada metode pembelajaran kognitif, pendidikan hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk pengembangan dan pelanjutannya diserahkan pada peserta didik. Keempat, dengan menerapkan teori kognitif ini, maka pendidikan dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan. Kelima, dalam metode belajar kognitif, peserta didik harus lebih bisa
mengkreasikan hal-hal baru yang belum ada atau menginovasi hal yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Dan yang keenam, metode kognitif mudah untuk diterapkan. Kekurangan teori belajar kognitif. Yang pertama, teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Kemudian yang kedua, selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Ketiga, ada kalanya juga dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya. Karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Yang keempat, apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didiknya tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Yang kelima, jika dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktek kegiatan ataupun materi. Kemudian yang terakhir, yang keenam, dalam menerapkan metode pembelajaran kognitif perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Itu dia sedikit penjelasan dari kami. Jadi kesimpulannya adalah teori belajar kognitif menekankan peran penting dari proses mental internal dalam memahami dan mempelajari informasi. Teori belajar kognitif berfokus pada bagaimana individu memproses informasi, memahami konsep, dan memecahkan masalah dengan menekankan pentingnya struktur mental dan pemahaman yang mendalam.